Ada satu hal yang perlu dipahami dengan tenang sejak awal. Urusan pensiun, penyesuaian penghasilan, dan pembayaran rapel bukan sekadar persoalan angka yang masuk ke rekening. Di dalamnya ada kepastian hidup, ada perlindungan hak, ada ketenangan keluarga, dan ada rasa aman bagi mereka yang telah menyelesaikan masa pengabdian panjang kepada negara. Karena itu, ketika muncul informasi tentang kenaikan, rapel, penyesuaian nominal, atau tahapan pencairan, informasi tersebut tidak boleh dipahami setengah-setengah. Jika satu bagian terlewat, maknanya bisa berubah. Jika satu penjelasan dipotong, kesimpulannya bisa keliru. Disinilah persoalannya menjadi penting. Banyak orang hanya mendengar bagian akhirnya tetapi tidak memahami prosesnya. Ada yang melihat tanggal, lalu mengira semua rekening akan menerima dana pada waktu yang sama. Ada yang mendengar kata rapel, lalu menganggap seluruh nominal pasti identik. Ada pula yang menerima potongan informasi dari grup percakapan, kemudian langsung menilai bahwa haknya tertahan atau bahkan diabaikan. Padahal dalam kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan pensiun, verifikasi, dan administrasi keuangan negara, pemahaman yang tidak utuh justru bisa menimbulkan kecemasan yang sebenarnya dapat dihindari. Sebab yang dibahas bukan hal kecil. Ini menyangkut penghasilan yang menopang kehidupan bulanan. Ini berkaitan dengan ketenangan masa tua. Ini juga menyentuh aturan resmi, data administrasi, tahapan pencairan, dan perlindungan terhadap hak penerima. Apa yang tampak sederhana di permukaan seringkali mempunyai proses yang jauh lebih rinci di belakangnya. Mengapa ada yang menerima lebih dulu sementara yang lain belum? Mengapa nominal rapel bisa berbeda? Mengapa verifikasi tetap diperlukan padahal data sudah lama tercatat? Dan bila dana belum masuk, langkah apa yang tepat tanpa harus terjebak pada prasangka? Semua pertanyaan itu akan dijelaskan secara bertahap termasuk mengenai aturan, keputusan resmi, dokumen, dan prosedur yang menjadi dasarnya. Karena itu, bagian awal ini tidak boleh dilewati, bukan untuk menambah kekhawatiran, melainkan agar tidak ada kesalahpahaman yang justru mengganggu ketenangan. Dalam urusan hak pensiun, yang paling dibutuhkan bukan kegaduhan, tetapi penjelasan yang jernih. Bukan kabar yang beredar cepat, melainkan pemahaman yang utuh. Dan sebelum masuk ke bagian yang lebih teknis, satu prinsip perlu dipegang lebih dulu. Hak yang sudah memiliki dasar hukum tidak hilang hanya karena proses pencairannya berjalan bertahap. Yang perlu dijaga adalah ketenangan, ketelitian, dan kesabaran dalam memahami alur resminya. Menjadi pensiunan bukan sekadar berhenti dari pekerjaan, masa pensiun adalah perubahan besar dalam ritme hidup. Selama puluhan tahun, ada jadwal yang jelas, ada tugas yang harus dilaksanakan, ada tanggung jawab yang datang setiap hari, ada struktur yang membentuk kehidupan, dan ada kepastian penghasilan yang masuk secara berkala. Bagi banyak orang, masa aktif adalah masa ketika tujuan harian terasa jelas. Ada seragam yang dikenakan dengan rasa hormat, ada pekerjaan yang dijalankan dengan disiplin, ada perintah dan arahan yang diikuti, serta ada rekan kerja yang menjadi bagian dari perjalanan panjang pengabdian. Lalu datang satu fase ketika semua itu berhenti. Tidak ada lagi kegiatan dinas, tidak ada lagi rutinitas apel, tidak ada lagi tugas resmi yang menunggu di meja kerja, dan tidak ada lagi tunjangan aktif seperti semasa bertugas. Yang tersisa sebagai penopang utama kehidupan adalah dana pensiun. Pada titik inilah kehidupan memasuki babak yang berbeda. Secara ideal, masa pensiun seharusnya menjadi masa yang lebih tenang, masa menikmati hasil dari kerja keras dan pengabdian panjang. Masa di mana negara hadir memastikan bahwa mereka yang telah mengabdikan diri tidak hidup dalam ketidakpastian. Namun kenyataan hidup tidak selalu sesederhana itu. Tidak sedikit pensiunan yang tetap memeriksa saldo rekening setiap awal bulan dengan perasaan yang bercampur. Ada rasa syukur karena penghasilan masih datang. Tetapi ada juga pertanyaan yang terus mengikuti. Apakah jumlahnya cukup untuk kebutuhan rumah tangga? Bagaimana jika harga bahan pokok meningkat? Bagaimana jika kesehatan terganggu dan biaya pengobatan datang tanpa diduga? Bagaimana jika ada kebutuhan keluarga yang mendesak? Dalam situasi seperti itu, kabar mengenai penyesuaian gaji pokok, kenaikan, dan pembayaran rapel tentu memunculkan harapan yang besar. Harapan itu sangat wajar. Bagi seorang pensiunan, rapel bukan sekadar tambahan uang. Rapel juga memiliki makna yang lebih dalam. Rapel menjadi simbol bahwa hak yang sempat tertunda tetap diakui. Rapel menunjukkan bahwa pengabdian yang telah diberikan selama bertahun-tahun tidak dianggap selesai begitu saja. Rapel menegaskan bahwa ketika ada kebijakan penyesuaian yang berlaku, selisih yang menjadi hak tetap harus dibayarkan. Karena itulah, saat kabar itu pertama kali muncul, banyak orang merasa lega. Sebagian mulai menghitung kemungkinan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kesehatan, atau keperluan rumah tangga yang selama ini harus ditunda.
Akan tetapi, setelah pengumuman lewat dan waktu berjalan, tidak semua penerima langsung melihat perubahan di rekening. Disinilah kegelisahan mulai muncul kembali. Pertanyaan mulai beredar dari satu orang ke orang lain. Apakah benar akan cair? Mengapa nominal yang masuk masih sama? Apakah kebijakan itu hanya diumumkan tetapi belum dijalankan? Apakah ada perubahan yang belum dijelaskan? Situasi seperti ini sangat mudah memunculkan penafsiran yang keliru jika informasi yang diterima tidak lengkap. Karena itu, hal pertama yang perlu ditegaskan adalah bahwa kebijakan kenaikan gaji terkait pensiun dan pembayaran rapel bukan isu tanpa dasar. Kebijakan semacam itu berdiri di atas landasan hukum, masuk dalam kerangka anggaran negara, dan pelaksanaannya dilakukan melalui lembaga resmi yang memang ditunjuk untuk menyalurkan hak pensiun. Artinya, ini bukan cerita yang lahir dari isu liar atau sekadar kabar yang beredar dari mulut ke mulut. Ada dasar kebijakannya, ada mekanisme pelaksanaannya, dan ada proses administrasi yang mengiringinya. Lalu mengapa belum semua orang menerima dalam waktu yang sama? Jawabannya ada pada kenyataan bahwa pencairan dana dalam skala nasional tidak berlangsung dalam satu gerakan serentak ke seluruh rekening. Penerimanya sangat banyak, data yang diproses sangat besar, dan setiap data harus dipastikan akurat. Di dalam proses itu ada verifikasi, ada validasi, ada sinkronisasi, dan ada tahapan teknis lain yang tidak bisa dilewati begitu saja. Negara harus memastikan dana benar-benar masuk ke rekening yang sah, kepada pihak yang benar-benar berhak, dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Dalam konteks ini, proses bertahap bukan tanda bahwa hak diabaikan. Justru sebaliknya, proses itu menunjukkan bahwa kehati-hatian sedang dijalankan. Rapel sendiri harus dipahami secara tepat. Rapel bukan bantuan sosial, bukan bonus, dan bukan pemberian tambahan yang sifatnya sukarela. Rapel adalah selisih dari kebijakan penyesuaian yang secara hukum sudah menjadi bagian dari hak penerima sejak aturan itu berlaku. Karena itu, rapel pada prinsipnya tidak boleh dipotong tanpa dasar hukum, tidak boleh dialihkan tanpa alasan yang sah, dan tidak boleh ditahan tanpa kejelasan administratif. Yang berhak menerima adalah pensiunan ASN atau PNS, purnawirawan TNI, pensiunan Polri, serta janda, duda, dan ahli waris yang diakui sesuai ketentuan yang berlaku. Satu hal penting yang juga perlu dipahami sejak awal adalah bahwa untuk menerima rapel ini pada dasarnya tidak diperlukan pendaftaran ulang khusus, tidak ada biaya administrasi tambahan, dan tidak ada prosedur tidak resmi yang harus ditempuh untuk mempercepat pencairan. Dana akan masuk melalui jalur resmi ke rekening yang memang sudah tercatat dalam sistem penyaluran. Karena itu, jika ada pihak yang mengatasnamakan lembaga tertentu, lalu meminta uang, meminta biaya percepatan, atau meminta data rahasia dengan alasan verifikasi, maka hal tersebut harus dicurigai sebagai tindakan yang tidak resmi. Kewaspadaan di titik ini sangat penting. Setiap kali ada kabar tentang pencairan dana, selalu ada kemungkinan munculnya penipuan. Bentuknya bisa bermacam-macam, ada yang mengirim pesan dengan logo lembaga resmi, ada yang menggunakan bahasa formal agar terdengar meyakinkan. Ada pula yang menyebut nama lengkap penerima, nomor pensiun, atau data lain yang membuat orang merasa seolah sedang berbicara dengan pihak resmi. Namun prinsipnya tetap sama. Lembaga resmi tidak pernah meminta PIN ATM, tidak pernah meminta kode OTP, dan tidak pernah meminta transfer biaya untuk mencairkan hak pensiun atau rapel. Jika ada permintaan seperti itu, langkah paling aman adalah menghentikan komunikasi dan melakukan pengecekan langsung melalui kantor cabang resmi atau saluran resmi yang benar. Pertanyaan lain yang sering memicu kebingungan adalah mengapa nominal rapel bisa berbeda antara satu penerima dan yang lain, padahal sama-sama pensiunan dan sama-sama mendengar informasi kebijakan yang sama. Jawabannya terletak pada unsur perhitungan yang digunakan. Besaran rapel ditentukan berdasarkan gaji pokok terakhir, pangkat, golongan, masa kerja, serta komponen hak lain yang memang diatur dalam ketentuan. Riwayat kepangkatan setiap orang tidak selalu sama, masa kerja pun tidak selalu identik. Demikian juga dengan komponen hak keluarga yang dapat berbeda sesuai keadaan masing-masing. Karena itu, hasil perhitungannya wajar bila tidak sama. Perbedaan nominal bukan tanda ada perlakuan khusus. Ini bukan soal siapa yang lebih diutamakan, ini murni soal data dan rumus perhitungan. Di luar soal nominal, ada pula hal yang sering menimbulkan pertanyaan, yaitu mengapa autentikasi dan verifikasi data masih harus dilakukan secara berkala. Sebagian orang merasa datanya sudah tercatat sejak lama, sehingga proses tambahan seperti itu dianggap tidak perlu. Padahal autentikasi dilakukan untuk memastikan beberapa hal mendasar. Pertama, penerima manfaat memang masih berhak. Kedua, rekening yang digunakan masih aktif. Ketiga, identitas yang tercatat masih sesuai dengan data kependudukan terbaru. Bila ada ketidaksesuaian, sistem bisa menahan sementara pencairan sampai data diperbarui. Penahanan sementara bukan berarti hak dibatalkan. Dana tidak hilang. Dana menunggu sampai administrasi lengkap dan sesuai. Masalah kecil pada data bisa berdampak besar pada proses pencairan.
Perbedaan satu huruf pada nama, pembaruan KTP elektronik yang belum tercermin di sistem lama, perubahan alamat yang belum diperbarui, atau rekening yang terlalu lama tidak digunakan hingga statusnya berubah menjadi dorman, semuanya dapat membuat proses tertahan sementara. Karena itu, bila dana belum masuk, langkah pertama bukan terburu-buru berprasangka buruk. Periksa dahulu rekening dan mutasi secara teliti. Pastikan data identitas di lembaga penyalur sesuai dengan data kependudukan terbaru. Pastikan pula proses autentikasi berkala sudah dilakukan sesuai aturan. Jika semua sudah dipastikan, tetapi dana belum juga masuk, barulah lakukan pengecekan melalui jalur resmi. Dalam tahap ini, peran keluarga dapat menjadi sangat penting. Anak dan cucu yang lebih terbiasa menggunakan perangkat digital bisa membantu proses autentikasi, pengisian data, atau pengecekan informasi resmi. Namun bantuan itu harus diberikan dengan benar, yaitu mendampingi untuk melindungi hak penerima, bukan mengambil alih atau memanfaatkan situasi. Pendampingan keluarga yang jujur dan teliti akan sangat membantu, terutama bagi pensiunan yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi atau layanan digital. Sikap tenang juga perlu dijaga saat melakukan klarifikasi. Datang ke kantor cabang resmi dengan identitas yang diperlukan, menjelaskan persoalan secara runtut, dan meminta pengecekan status pada sistem akan jauh lebih efektif daripada memulai dari rasa curiga. Petugas lapangan bukan pembuat kebijakan. Mereka menjalankan prosedur yang sudah ditetapkan. Karena itu, sikap yang tenang dan jelas justru mempercepat penyelesaian masalah. Transparansi adalah hak penerima dan bertanya secara resmi bukanlah bentuk tuduhan. Itu adalah langkah wajar untuk memastikan hak diterima dengan benar. Selanjutnya, ada pertanyaan yang juga cukup sering muncul, yaitu apakah mungkin rapel atau pembayaran lain dipotong tanpa sepengetahuan penerima. Secara prinsip, rapel adalah hak penuh, namun ada kondisi tertentu yang memang dapat mempengaruhi nominal akhir yang diterima dan hal itu bukan potongan liar. Salah satu contohnya adalah kewajiban pajak sesuai peraturan yang berlaku. Jika ada komponen pajak, biasanya hal tersebut tercatat dan bisa dimintakan rinciannya melalui jalur resmi. Kondisi lain adalah jika sejak awal ada kewajiban resmi seperti cicilan kredit yang memang disepakati melalui mekanisme potong otomatis pada lembaga penyalur atau bank. Jika ada perjanjian seperti itu, maka sistem dapat meneruskan potongan sesuai kesepakatan yang sudah ada. Yang harus diwaspadai adalah jika ada nominal yang terasa janggal tetapi tidak ada penjelasan yang jelas. Dalam keadaan seperti itu, jangan membuat dugaan sendiri. Mintalah rincian resmi. Tanyakan kepada bank penyalur atau lembaga terkait. Penerima berhak mengetahui dasar dari nominal yang diterima. Kejelasan akan selalu lebih baik daripada membiarkan kecurigaan tumbuh tanpa arah. Selain persoalan teknis, ada tantangan lain yang tidak kalah besar, yaitu arus informasi yang sangat cepat. Di era digital, satu pesan suara di grup percakapan bisa membuat banyak orang cemas dalam waktu singkat. Satu tangkapan layar tanpa sumber resmi bisa menimbulkan gelombang pertanyaan dan kekecewaan. Karena itu, sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi, ada 3 hal yang perlu dipertanyakan. Dari mana sumbernya? Apakah ada pernyataan atau penjelasan resmi? Dan apakah informasi itu utuh atau hanya potongan? Informasi yang setengah benar seringkali lebih berbahaya daripada informasi yang sepenuhnya salah karena terlihat meyakinkan padahal bisa menyesatkan. Persoalan ini juga tidak bisa dilihat hanya dari sisi administrasi, ada sisi psikologis yang sangat nyata di dalamnya. Masa pensiun bukan hanya perubahan sumber penghasilan, tetapi juga perubahan identitas hidup. Selama bertahun-tahun, identitas seseorang terbentuk oleh jabatan, institusi, seragam, dan rutinitas kerja. Ketika semua itu selesai, ada ruang baru yang harus diisi dengan ketenangan dan makna. Dalam ruang itulah isu keuangan menjadi sangat sensitif. Setiap keterlambatan terasa besar, setiap perubahan nominal terasa sangat berarti. Itu hal yang manusiawi, tetapi justru karena itu, ketenangan batin harus dijaga. Stres yang berkepanjangan dapat berdampak pada tekanan darah, kualitas tidur, nafsu makan, dan daya tahan tubuh. Oleh sebab itu, menjaga pikiran tetap jernih adalah bagian dari menjaga kesehatan. Hak harus diperjuangkan melalui jalur yang benar, tetapi pikiran tidak boleh terus-menerus dibebani oleh spekulasi yang belum tentu benar. Tenang bukan berarti pasrah. Tenang berarti tetap waspada, tetap teliti, tetapi tidak membiarkan asumsi mengambil alih. Soal rapel dan pensiun juga berkaitan erat dengan kehidupan keluarga. Ketika dana masuk, situasi di setiap rumah tangga bisa berbeda. Ada keluarga yang langsung berdiskusi secara terbuka. Ada yang memilih menyimpan kabar itu sendiri. Ada pula yang mendapati tiba-tiba banyak permintaan bantuan datang dari berbagai arah. Disinilah pentingnya komunikasi yang sehat. Hak pensiun pada dasarnya adalah penopang kehidupan penerima di masa tua. Jika ingin membantu anak, cucu, atau keluarga lain, itu tentu dapat dilakukan. Namun harus tetap ada batas yang jelas. Jangan sampai demi menjaga perasaan orang lain, kebutuhan pokok seperti kesehatan, makan, obat, dan perawatan diri justru dikorbankan.
Ketika rapel benar-benar diterima dan saldo rekening bertambah, rasa lega adalah hal yang sangat wajar. Tetapi, setelah rasa lega itu datang, keputusan keuangan tetap harus dibuat dengan kepala dingin. Rapel bukan uang kaget, rapel bukan hadiah yang datang tanpa rencana. Rapel adalah hak yang sempat tertunda. Karena itu, penggunaannya sebaiknya diarahkan terlebih dahulu untuk hal-hal yang paling mendasar. Kesehatan perlu menjadi prioritas utama. Pemeriksaan medis yang tertunda sebaiknya dipenuhi. Obat rutin harus dipastikan aman. Nutrisi yang lebih baik, perawatan yang diperlukan, dan kebutuhan rumah tangga yang benar-benar penting harus didahulukan. Setelah kebutuhan dasar aman, barulah memikirkan sisa dana secara lebih luas. Di titik ini, kehati-hatian sangat diperlukan. Hindari tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Hindari usaha yang tidak benar-benar dipahami. Hindari keputusan yang diambil semata-mata karena rasa tidak enak menolak. Dalam usia pensiun, toleransi terhadap risiko seharusnya jauh lebih kecil dibandingkan ketika masih aktif bekerja. Saat masih memiliki penghasilan aktif, risiko mungkin masih bisa ditanggung, namun ketika sumber utama penghidupan adalah pensiun, kehilangan dana akan jauh lebih berat dampaknya. Tekanan sosial juga perlu dikenali dengan jujur. Ketika orang tahu dana sudah cair, terkadang muncul permintaan meminjam, ajakan usaha bersama, atau harapan mendapat bagian. Menjaga hubungan baik dengan keluarga memang penting, namun menjaga keamanan finansial pribadi juga sama pentingnya. Menolak dengan sopan bukan berarti memutus hubungan. Menjaga dana agar tetap aman justru bagian dari menjaga martabat dan kestabilan hidup di masa tua. Soal tanggal pencairan juga harus dipahami dengan tepat. Ketika ada pengumuman bahwa implementasi kebijakan dimulai pada 17 Maret 2026, hal itu harus dibaca sebagai tanggal dimulainya pelaksanaan kebijakan secara nasional, bukan sebagai jaminan bahwa seluruh rekening akan menerima dana pada jam yang sama. Dalam sistem besar selalu ada urutan pemrosesan, sinkronisasi data, dan jalur distribusi yang berjalan bertahap. Karena itu, bila setelah 17 Maret 2026 dana belum masuk, langkah yang tepat adalah memeriksa data, memastikan autentikasi sudah dilakukan, dan menggunakan jalur resmi untuk bertanya. Jangan langsung menganggap ada pengabaian. Seringkali yang terjadi hanyalah antrean proses dan kebutuhan verifikasi tambahan. Pada akhirnya, ada pertanyaan yang lebih dalam daripada sekadar kapan cair. Apakah negara masih mengingat pengabdian puluhan tahun yang telah diberikan? Perasaan itu wajar muncul, tetapi kebijakan penyesuaian, pembayaran rapel, dan sistem yang tetap berjalan untuk menyalurkan hak adalah salah satu bentuk bahwa tanggung jawab itu tetap ada. Memang prosesnya tidak selalu secepat harapan. Kadang ada hambatan teknis, kadang ada perbedaan waktu pencairan, kadang ada keharusan verifikasi yang terasa melelahkan. Namun selama hak diakui, diproses, dan dijalankan menurut aturan, itu berarti kewajiban negara tetap bergerak untuk dipenuhi. Karena itu, ada 3 hal yang perlu disimpan baik-baik. Pertama, hak tidak hilang hanya karena proses berjalan bertahap. Kedua, kewaspadaan tetap diperlukan agar tidak menjadi korban penipuan atau informasi palsu. Ketiga, ketenangan adalah perlindungan yang sangat penting di masa purna bakti. Dengan memahami ketiga hal ini, seseorang tidak mudah terseret kepanikan, tidak mudah curiga tanpa dasar, dan tidak mudah tergoda keputusan yang merugikan. Masa pensiun yang bermartabat bukan hanya tentang menerima hak, tetapi juga tentang menjaga hidup tetap tenang, menjaga pikiran tetap jernih, dan menjaga langkah tetap bijak. Pengabdian yang panjang patut dihormati, dan salah satu bentuk penghormatan itu adalah memastikan hak diterima melalui jalur yang benar, digunakan dengan arif, dan dijaga agar benar-benar memberi rasa aman dalam fase kehidupan yang seharusnya lebih tenang, lebih terlindungi, dan lebih penuh kepastian.